Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdilahu fala mudhillalah wa ma yudilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'dah. Sahabat beriman, ada satu kisah yang sangat populer di tengah masyarakat Quraisy tentang dua sejoli yang dikutuk menjadi batu karena melakukan hubungan intim di dalam Ka'bah. Bagaimanakah kisahnya? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Sebelum terjadinya Fathu Mekah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, di depan Ka'bah ada dua patung berhala yang besar bernama Ishab dan Nailah. Ishab dan Nailah ini ternyata adalah seorang pasangan kekasih yang kemudian menjalin kasih dan melakukan perzinahan di depan Ka'bah dan langsung dikutuk menjadi batu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ishab merupakan laki-laki yang tinggal di Yaman dan jatuh cinta kepada Nailah yang tinggal di Mekah. Namun ketika hendak melamar Nailah, orang tua Nailah tidak merestui hingga akhirnya keduanya memilih untuk melakukan hubungan diam-diam. Pada saat itu musim haji merupakan momen yang digunakan untuk bertemu. Keduanya pun sepakat untuk bertemu di depan Ka'bah dan melakukan zina pada malam harinya. Karena pada malam hari kondisi Ka'bah memang sepi dan tidak ada aktivitas. Karena perlakuan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk mereka menjadi batu. Keesokan harinya masyarakat yang hendak melakukan tawaf kaget karena melihat ada dua buah patung di dalam Ka'bah. Maka setelah itu mereka meletakkan kedua patung ke lokasi yang berbeda. Patung Ishab diletakkan di Bukit Safa dan patung Nailah di Bukit Marwah. Hal itu sebagai pembelajaran bagi generasi berikutnya. Kami dahulu selalu mendengar kisah Ishab dan Nailah. Mereka adalah laki-laki dan perempuan dari suku Jurhum. Mereka berdua berzina di dalam Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah mereka menjadi dua buah batu, kata Aisyah radhiyallahu an. Pada masa Amr bin Luhai berkuasa, kedua patung tersebut diletakkan di Ka'bah dan meminta masyarakat untuk menyembahnya. Dengan kejadian itu, Amr bin Luhai disebut sebagai bapak kemusyrikan. Rasulullah SAW pernah berkata, "Saya diperlihatkan Amr bin Luhai oleh Allah di neraka dengan isi perutnya keluar karena panasnya dan siksanya yang berat. Karena dialah orang yang pertama berubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam." Hai Aksam, aku melihat Amr bin Luhai bin Qama'ah bin Khinzi menyeret usus-ususnya, dan aku tidak melihat orang amat mirip dengan orang lain melainkan engkau dengannya dan dia denganmu. Kemudian Aksam berkata, barangkali kemiripannya denganku membahayakanku, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, tidak, karena engkau orang mukmin dan dia orang kafir. Dialah orang yang pertama kali berubah agama Ismail, memasang berhala, mengiris telinga unta, melepas saibah, dan memberikan wasilah dan melindungi Ham. Hadis riwayat Bukhari. Dikisahkan Amr bin Luhai sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Masyarakat Mekah saat itu menganggapnya sebagai seorang ulama. Namun Amr bin Luhai tak memahami betul ajaran agama Ibrahim. Suatu hari ia pergi ke Syam untuk berniaga di Balqa.
Ia bertemu dengan suku Amalik yang mendengarkan ajaran Ibrahim hanya setengah-setengah. Suku asli Syam ini menyembah berhala dengan sebutan Allah. Lalu Amru bin Luhai pun bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Lalu dijawab, "Patung-patung inilah yang memberi kami makan, minum, kekuatan sebagai penolong tak kala diminta pertolongan, serta pemberi hujan tatkala diminta hujan, dan yang paling penting bisa mendekatkan diri kepada Allah." Setelah melakukan pembicaraan, Amru bin Luhai meminta salah satu patung dengan alasan di Mekah saat ini sedang kesulitan air. Patung bernama Hubal itu pun dibawa Amru bin Luhai ke Mekah. Sejak saat itu Amru bin Luhai memerintahkan agar masyarakat membuat patung dengan ciri khas sukunya masing-masing. Dan Hubal-Hubal merupakan patung yang paling dihormati oleh semua suku. Patung Wud untuk suku Kai, patung Suah untuk suku Kujail, patung Yagus untuk suku Toy, dan patung Ya'uk untuk Hamajan dan Yasar. Keduanya sebagai oleh-oleh dan cenderamata bagi jemaah yang melaksanakan ibadah haji. Proses kejahilan ini berlangsung selama 5 abad sebelum akhirnya Rasulullah SAW datang dan membebaskan proses kemusyrikan itu di abad ke-8 Hijriah. Ulama ahli tafsir At-Tabari membawakan atsar dari As-Sa'bi. Ada sebuah berhala di zaman jahiliyah di Safa yang bernama Isab, dan yang satu lagi berhala Marwah yang dinamakan Nailah. Masyarakat jahiliyah jika tawaf di Ka'bah, mereka mengusap mengharap berkah kedua berhala tersebut. Tatkala datang Islam, kedua berhala tersebut dihancurkan. Manusia yang mulia jadi hina dengan kesyirikan. Lihatlah bagaimana dua sejoli yang seharusnya diberi hukuman atau bahkan cemoohan oleh orang malah disembah dan diagungkan oleh pelaku kesyirikan. Syekh Muhammad bin Jamil Jainu rahimahullah berkata, "Syirik adalah kehinaan bagi manusia. Syirik adalah kehinaan bagi kemuliaan manusia, perendahan derajat dan kedudukan mereka. Allah telah menjadikan mereka khalifah di muka bumi, memuliakan mereka, mengajarkan mereka nama-nama semua, menundukkan bagi mereka apa yang ada di langit dan di bumi seluruh, dan menjadikan kebahagiaan bagi mereka apa yang ada di alam semesta. Akan tetapi mereka membodohi diri mereka sendiri. Mereka menjadikan berbagai unsur di semesta ini sebagai Tuhan yang disembah, menundukkan diri dan merendahkan diri padanya." Kehinaan kesyirikan sangat parah jika dilihat pada zaman sekarang ini. 200 juta orang India menyembah sapi yang Allah ciptakan untuk manusia guna berkhidmat kepada manusia, dimakan dagingnya ketika disembelih. Kemudian kita bisa melihat sebagian kaum muslimin yang beribadah menyembah di sekitar kuburan orang mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Al-Hajj ayat ke-31. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan, "Demikianlah kesyirikan, keimanan sebagian langit, ia terjaga dan tinggi. Barang siapa yang meninggalkan keimanan, maka sebagaimana benda yang jatuh dari langit, maka akan mudah mengalami gangguan dan godaan. Bisa jadi disambar oleh burung lalu memotong anggota tubuh. Demikian juga pelaku kesyirikan, jika meninggalkan berpegang teguh dengan keimanan, maka akan digoda oleh syaitan dari segala sisi, lalu merobek-robeknya dan menghancurkan agama dan dunianya." Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah kisah dua sejoli yang berzina di dalam Ka'bah yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi batu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.